tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini udah ada contoh-contoh soalnya ya. Oke, sekarang kita ngerjain soal penjumlahan. 2/7 ditambah 3/4. Kalau penyebutnya ini namanya pembilang, ini namanya penyebut. Ini juga namanya pembilang, ini namanya bilangan penyebut karena ada di bawah. Karena ini penyebutnya beda, jadi kita harus cari penyebutnya dulu. Penyebutnya harus sama, yaitu kita cari KPK-nya, kelipatan terkecil ya. Kita harus cari KPK. KPK dari 7 dan 4. 7 dan 4. Cara nyarinya 7 kelipatan 7, 14, 21, 28. KPK dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ini udah ketemu ya KPK-nya yang sama, yaitu di angka 28. Jadi penyelesaiannya adalah kita tulisin dulu ya, per ditambah, kita tulis dulu 28, ininya 28 dibagi 7 sama dibagi 7 berarti 4 ya. Cara menghitungnya 28 dibagi 7, 4 ditambah 2. Jadi seperti ini ya penyelesaiannya. 28 dibagi 7, 4 dikali 2 berarti 8. 28 dibagi 4, 7 dikali 3 berarti 21. Saya jabarin ya cara perhitungannya tadi. 28 dibagi 7 dikali 2 hasilnya 8. Terus yang kedua ini 28 dibagi 4 dikali 3. 28 dibagi 4 dikali 3. 28 dibagi 4, 7 dikali 2, dikali 3, salah, 21. Di 21 ya. 8 ditambah 21, 29. Karena ini penyebutnya udah sama, berarti sininya 28. Sekarang soal nomor 2. Ini plus ya, taruh plus. Di sini penyebutnya KPK dari 15 sama 5 itu adalah 15. Kok 15? Ya karena 5 itu ada 15. 5 KPK dari 5, 5, 10, 15. Sedangkan ini 15. Jadi udah langsung ketemu ya. 15 dibagi 15, 1 dikali 1 berarti tulisnya 1. 15 dibagi 5 itu 3. 3 dikali 2, 6. Kita tulis di sini 6. Berarti hasilnya 1 ditambah 6, 7. 7/15.
15. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, jadi langsung aja ya. Kalau dalam penjumlahan maupun pengurangan, jika penyebutnya sama, kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya, yaitu bagian atasnya langsung dijumlahkan. 8 ditambah 2, 10 per 9. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi bisa diperkecil kembali. Jadi 10 dibagi 9 itu 1, kita tulis 1, sisanya kan 1 dikali 9, 9. 10 dibagi 9 1, sisa 1 ya, kita tulis di sini 1 per 9. Jadi bisa jadi pecahan campuran. Tapi kalau jawabannya ini juga udah benar, ini diperkecil lagi jadi pecahan campuran. 1 per 9. Ini ya nulisnya 1 per 9. Sekarang pengurangan. Pengurangan juga sama, penjumlahan sama pengurangan penyebutnya itu harus sama. Penyebut mana? Penyebut itu yang ini ya, bagian bawah. Ini bagian bawah namanya penyebut. Jadi kalau dalam penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan, mau pecahan biasa, mau pecahan campuran, itu penyebutnya harus sama. Di sini penyebutnya 12 dan 3. KPK dari 12 dan 3 adalah 12. Caranya sama ya, caranya kayak gini nih ngitungnya. Dihitung kelipatannya dulu, terus cari yang sama, yang kelipatannya sama. Nah, kalau dari 12 dan 3 ini kelipatan yang sama adalah angka 12. 12 dibagi 12, 1 dikali 10. Berarti ini 10. Dikurangin ya, ini dikurangin. 12 dibagi 3 itu 4. 4 dikali 1, 4. Ya. Berarti 10 dikurangi 4, 6. Jawabannya 6 per 12. Ya, ini bisa diperkecil kembali 6 per 12. Gimana caranya? Karena 12 ini bisa dibagi 6, tinggal sama-sama dibagi 6 ya, jadi bisa 1 per 2. Jawaban 6 per 12 benar, jawaban 1 per 2 juga benar. Sekarang yang soal berikutnya, 3 per 6 dikurangin 3 per 12. Kita cari penyebutnya dulu. Penyebutnya dari 6 dan 12 itu adalah 12. 12 dari mana sih? Ini 6, kelipatan 6 itu adalah 6, 12. Kelipatan dari 12 ya 12, terus 24. Ini cari yang sama KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, yaitu angka 12 ya. Jadi 12 dibagi 6 itu 2 dikali 3, 6. Berarti di sininya 6. Ngerti ya? 12 dibagi 6 itu 2 dikali 3 yaitu 6. Ini dikurangin, karena ini dikurangin. 12 dibagi 12 1 dikali 3, 3. Berarti di sini 3. 6 dikurangin 3 per 12. Ini juga masih bisa diperkecil karena 12 bisa dibagi 3. Cara perkecilnya sama-sama dibagi 3. Ini sama-sama dibagi 3 ya. Berarti hasilnya 1 per 4. Jawabannya mau 3 per 12, mau 1 per 4 itu benar. Soal berikutnya, ini karena penyebutnya udah sama yaitu 10, jadi langsung aja 10. 9 dikurangin 5, 4. Jadi jawabannya 4 per 10.
Ini masih bisa diperkecil nggak pecahannya? Bisa. Dibagi berapa supaya habis ya? Ini sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Jawabannya mau 4/10, mau 2/5 juga sudah benar. Sekarang kita ngerjain pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Gimana caranya? Jadi pecahan biasa, 4 dikali 9 ditambah 3. Caranya seperti itu ya. Nih. 4 dikali 9 ditambah 3. 4 dikali 9 ditambah 3 per 4 dikurangin 6 dikali 7 ditambah 1 per 6. Ini kita hitung dulu ya. 4 dikali 9 itu 36. 36 ditambah 3, 39. 39 per 4. Nah, dikurangin 6 dikali 7, 42 ditambah 1, 43. 43 per 6. Ini karena penyebutnya beda, kita cari KPK-nya dulu ya. KPK dari 4 sama 6 itu berapa? Nih, cara nyarinya KPK dari 4 dan 6. 4 dan 6. KPK 4 dan 6. Kalau 4 yaitu 4, 8, 12, daya 4, 8, 12. Nah, KPK dari 6, 12. KPK-nya udah ketemu, yaitu 12 ya. Jadi di sini KPK-nya KPK dari 4 dan 6 itu 12. Nah, sekarang kita tinggal kurangin 12 dibagi 4 yaitu 3. 39 dikali 3. 39 dikali 3, 39 dikali 3, 7, 2, 11. 117. Karena ini dikurangin ya. Nah, 12 dibagi 6 itu 2. Jadi 2 dikali 4, 3. 43 dikali 2 berarti 86. 117 dikurangi 46 per 12. Jadi di sini jawabannya 117 dikurangin 86. 1, 3. Berarti 31. 31 per 12. Soal berikutnya ya. Ini dijadikan pecahan biasa dulu ya. Ini dijadikan pecahan biasa. Cara menghitungnya 7 dikali 2 ditambah 2. 14, 7 dikali 2 14, 14 ditambah 2 16. 16 per 7 dikurangin 21 per 21. Cara mengubah menjadi pecahan biasa, 21 dikali 2 ditambah 1. 21 dikali 2 42 ditambah 1 43. 43 per 21. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Penyebutnya KPK dari 7 dan 21 itu adalah 21.
21 dibagi 7 3. 3 dikali 16 48. Dari mana 48? 21 dibagi 7 dikali 16, jadi 48. 21 dibagi 21 kan 1 dikali 43 tetap 43. Ini dikurangin 43, berarti langsung saja 48 dikurangin 43 itu 5/21. Soal berikutnya 8 3/4. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 4 dikali 8 ditambah 3. 4 dikali 8 32, 32 ditambah 3 35, berarti 35/4 dikurangi 1 2/4. 4 dikali 1 ditambah 2. 4 dikali 1 4 ditambah 2 6, berarti 6/4. Ini jadi pecahan biasa ya, ini pecahan campuran, ini pecahan campuran, ini pecahan biasanya, ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Karena ini penyebutnya udah sama 4, jadi bisa langsung dikurangin 4. 35 dikurangin 6 29. 29/4. Ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, masih bisa. Ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, jadi kita perkecil ya. 29 dibagi 4. 29 dibagi 4 itu 7. 7 dikali 4 itu 28. 29 dikurangi 28 itu sisanya 1, berarti 1/4. Ini berarti hasilnya bisa jadi pecahan campuran lagi. Pecahan biasanya 29/4, pecahan campurannya 71/4. Dari mana 71/4? Dari 29 dibagi 4. Nah, kan 29 dibagi 4 itu 7 sisa 1. Jadi kita tulis 7, sisanya tulis di atas di sini. Sisa 1/4. Semoga paham ya teman-teman. Sekarang kita penjumlahan dari pecahan campuran. Karena ini penyebutnya beda, kita cari penyebutnya KPK-nya dulu biar sama. KPK dari 2 dan 5 itu berapa? 10 ya. Karena 5 kelipatan dari 5 itu 5 10. Sedangkan kelipatan dari 2 itu 2 4 6 8 10. Jadi angka KPK yang sama dari 2 dan 5 adalah 10. Nah, sekarang kita nanti dulu. Maaf teman-teman, saya lupa ini pecahan campuran. Kita jadiin pecahan biasa dulu ya. Ini 2 dikali 3 ditambah 1, berarti 6 7. 7/2. 7/2 ditambah 4 dikali 5 ditambah 2. 4 dikali 5 20 ditambah 2 22, berarti 22/5. Sekarang kita jumlahkan ya. Ini KPK-nya 10 ya tadi. 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikali 7 35. Ditambah 10 dibagi 5 itu 2. 2 dikali 22 itu berarti 44. 35 ditambah 44 79 ya. 79 dibagi 79/10. Bagaimana cara mengecilkannya? Ini cara ngecilinnya 79 karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut,
Jadi kita perkecil lagi ya. 79 dibagi 10 itu 7 dikali 10 kan 70. 79 dikurangi 70 sisa 9. Kita tulis di sini di atas 9 jadi per 10. Ini pecahan biasa, ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Kita perkecil kembali jadi pecahan campuran. Semoga paham ya teman-teman. Nah, ini kita soal berikutnya. 7 2/3 ditambah 2 1/4. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Gimana caranya? 3 dikali 7 ditambah 2. Hasilnya 3 dikali 7 21 ditambah 2 23. Berarti 23/3 ditambah ini juga kita ubah jadi pecahan biasa. 4 dikali 2 ditambah 1. Caranya kayak gitu ya. 4 dikali 2 ditambah 1. 4 dikali 2 8 ditambah 1 9, berarti 9/4. Karena ini penyebutnya beda, jadi kita cari KPK nya dulu. KPK dari 3 dan 4 itu 12. 12 dari mana sih? Nih 3 nih ya. KPK dari 3 dan 4 nih dari kelipatan ya. 3 6 9 12. Nah, kelipatan dari 4 itu 4 8 12. Karena nah ini kita langsung ketemu kelipatan terkecil itu 12 dibagi 3 4. 2 dikali 2 3 di 92 ya. 92 dari mana? 12 dibagi 3 itu dibagi 3 dikali 23. 12 dibagi 3 4. 4 dikali 23. Ya, sekarang yang ditambah. Ini ditambah ya. 12 dibagi 3 dikali 9. 12 dibagi 4 dikali 9. 12 dikali 4 12 dibagi 4 3 dikali 9 jadi 27. Ini berarti hasilnya 92 ditambah 27 92 ditambah 27 2 ini ditambah ya 9 ininya 11 berarti 109/12. Ini bisa diperkecil lagi? Nggak bisa, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pembilang mana sih? Pembilang itu yang di atas, ini penyebut yang di bawah. 119 dibagi 12 itu hasilnya 12 dikali 9 18 109 berarti 12 18 110. Nah, berarti di sini 9 kan, karena 12 dikali 9 itu 108, berarti sisanya adalah 11 ya. Sisanya 11, berarti 9 11/12. Hasilnya jadi pecahan campuran. Seperti ini juga sudah benar, tapi lebih baik diperkecil lagi jadi pecahan campuran.
Nah, kita kerjakan soal terakhir, yaitu 6 2/7 ditambah 1 3/7. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi tidak perlu cari KPK-nya lagi. Ini kita ubah jadi pecahan biasa. 7 dikali 6 42 ditambah 2 jadi 44. 44/7 ditambah 7 dikali 1 7 ditambah 3 10. 10/7. Nih, tinggal dijumlahkan aja. 7 ya, penyebutnya tetap 7. 49 ditambah 10 44 ditambah 10 jadi 54. 54 dibagi 7 54 dibagi 7 yaitu 7. 7 kali 7 itu kan 49. 7 5/7. Sisa 5 ya. 54 dibagi 7 itu 7. 7 kali 7 49. 54 dikurangin 49, hasilnya kan sisanya 5, jadi 5/7. Hasilnya 7 5/7. Ini pecahan campuran, ini pecahan biasa. Jawaban kayak gini benar, kayak gini juga, seperti ini juga benar. Selesai, semoga bisa dipahami. It's a beautiful day to be with you.